channel Coretan Bahari. Jangan lupa like and share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Coretan Bahari, wisata malam Kutai. Pada malam hari ini kita hijrah kemana nih? Dari Sangatta, Day? Ya, dari ke Sangkulirang. Ke Sangkulirang. Jadi Sangkulirang ini sebuah kampung tua gitu ya, ya kan? Kampung tua. Dan Sangkulirang ini dulunya aksesnya tuh hanya menggunakan jalur laut, sungai gitu kan, dan di pesisir pantai gitu. Dan dulunya bahwa Sangkulirang ini adalah sekelompok komunitas kecil gitu ya, penduduk ya, sekelompok komunitas kecil penduduk gitu ya kan, yang hanya pulau saja. Pulau saja. Jadi hanya sedikit dulu dah yang masyarakatnya gitu kan. Jadi diatur dengan adat serta budaya. Kemudian ada salah satu pemimpin Daeng dulu yang diutus oleh kerajaan Kutai, namanya Anom. Yang benar. Ketahuan nggak baca materi ya kan. Gitu. Jadi Patih Abdul Manap yang diutus oleh kerajaan Kutai untuk memimpin pemerintahan di Sangkulirang ini. Gitu ya. Dulunya sih itu namanya Kampung Godang gitu ya, ya kan? Ya. Kampung Godang. Kemudian Kampung Godang ini dipindah ke Benua Baru namanya, gitu, ya kan? Kenapa Daeng? Malam hari ini enak, Biasa. energinya gimana di sini? Pasangan. Oh, kayak seperti grogi gitu. Padahal kita lihat nggak ada penonton di sini ya kan? Iya. Nggak ada. Jadi, Ini sangat mantap. atau hatinya hancur pada malam hari ini atau gimana ini? Perasaan hari ini? Hancur sih hancur. Hancur, Ya. tapi tetap semangat ya kan? Oke. Gitu. Jadi kita berada di salah satu lokasi gitu ya. Lokasi ini dulunya adalah tempat kerja paksa gitu. Dan ini pas momennya, Dan. Pas momennya. Momennya hari kemerdekaan yang ke-75 ya. Jadi kita datang untuk mengangkat sedikit cerita sejarah tentang Sangkulirang. Ya kan. Kebetulan kita berada di lokasi kerja rodi gitu, kerja paksa gitu. Dan apa sih Daeng perbedaan dari kerja rodi dan Romusa ini apa sih? Kalau kerja rodi ini adalah penjajahan zaman India dan Belanda. Hindia Belanda ya? India Belanda. Kerja rodi gitu ya? Benar. Oke. Jadi waktu itu ya banyak rakyat Indonesia Menderita. Mungkin karena kerja paksa itu. Kerja paksa Ya kan, tanpa mapan, digaji gitu. tanpa diupah gitu Ya, kan, tanpa digaji gitu. Dan tadi ini lokasi kan ya kita berada di lokasi di mana dulu tempatnya kerja paksa dia. Dan Romusa tadi apa dah? Kalau Romusa Perbedaannya itu, Romusa sama kerja rodi? sebenarnya pengertian bahasanya sama aja. Sama Tetapi, saja. Hanya zamannya saja. zamannya mungkin, saja ya. yang beda. Romusa ada di zaman Jepang gitu Jepang. ya. Dari 1942 sampai 45. Dan memang sih Jepang pada waktu itu menjajah hanya sebentar. Tetapi rakyat Indonesia itu sangat merasakan penderitaan pada waktu itu ya kan. Nah, bagaimana dulu orang kita itu disiksa, disuruh bekerja tanpa digaji. Jadi Nah, sekarang kita tinggal menikmati. artinya bahwa malam hari ini kita mengangkat tentang cerita ini. Mudah-mudahan ini bisa untuk mengenang para pahlawan kita yang dulu gitu, ya kan. Karena di 1930 gitu ya, Belanda udah masuk di Sangkulirang, makanya di sini banyak peninggalan prasejarah gitu ya, yang termasuk tadi kita datang ke Sumur Tua. Ada sumur tua dulu. Zaman Belanda itu. Zaman Belanda gitu kan, dibangun oleh Belanda gitu. Banyak sekali peninggalan. Banyak sekali, ada bekas rumah sakit dulu ya, rumah sakit yang dibangun oleh Belanda juga. Dan itu hanya tidak ada tersisa apa-apa ya, hanya sebongkah gitu ya. Bahasanya wali itu sebongkah batu kecil gitu ya. Jadi kenapa kita memilih tempat ini gitu kan? Nggak di sumur gitu ya kan? Karena di sumur itu menggambarkan tentang dulunya gitu. Jadi ada semacam pengawal gitu ya. Itu yang kita rasakan ketika kita cek lokasi tadi, itu yang menggambarkan kita. Jadi ada satu pengawal yang mengawasi gitu kan, para pekerja ini kan kerja kan tentunya perlu minum gitu ya kan, perlu minum, dan kebutuhan ini kan air ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan gitu kan. Dan ada beberapa masyarakat Indonesia gitu kan yang datang ke sana meminta air itu. Jadi di sana tuh seperti
cepat gitu. Nah, jadi dipukul, di apa, itu yang kita rasakan tadi di sumur tua itu gitu kan. Dan itu yang tergambar sedikit ketika kita cek lokasi di sana gitu. Dan energi apa yang dirasakan oleh Deng Delani? Wah, tadi sore panas sekali ya. Ini kerasa berat nggak sih? Kerasa. Saya udah kerasa juga Saya di sini. buyang ini. Jadi itu. Ya sebenarnya sih kita udah dapat energi di sini, tinggal kita menggambarkannya seperti apa, kemudian kita istilah bahasa metafisika itu apa sih? Ngerti nggak, Deng? Bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya gitu, metafisika gitu ya. Bilangnya Om Hao gitu kan metafisika gitu kan. Nggak ngerti juga ya. Sama berarti kita. Oke, jangan lama-lama, kita akan masuk di season berikutnya di mana Jagat Petir, Kakang Umbaran dan Teteh itu menggambarkan tentang energi apa sih yang ada di sini, karena memang ini lokasinya luar biasa sekali. Jadi seperti kita lihat di sebelah kanan sana ini masih ada aktivitas gitu ya, yang dulunya mungkin sekarang dijadikan lapangan bola juga. Jadi aktivitas yang di kanan saya ini masih ada aktivitas seperti kerja gitu ya kan. Dan di sini kenapa kita memilih di sini tidak di sana gitu, karena memang energinya di sini. kerasnya di sini gitu. Dan tadi juga ketika kita prepare, kita menuju ke lokasi ini, kita sempat cerita sedikit sama salah satu warga yang kebetulan rumahnya tuh nggak jauh dari sini, dan beliau bercerita tadi sore itu ngelihat sebuah penampakan. Jadi seperti manusia Kan lalu lalang ya, dia pernah juga melihat kayak ular gitu loh di sini gitu ya. Oke, jadi tadi ngelihat manusia gitu lalu lalang, kemudian beliau sih aneh aja gitu, maksudnya nih lalu lalang beraktivitas tidak menyapa beliau gitu, dan beliau kaget gitu kan, ini siapa gitu. Dan ya memang itu membenarkan salah satu apa yang kita gambarkan pada malam hari ini. Jadi ya itulah tentang aktivitas yang ada di lokasi. Kita akan masuk ke season berikutnya bersama Jagat Petir. Tetap di channel Coretan Bahari. Jangan lupa Ya, apa? Share, subscribe, subscribe, gitu ya. Like. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, karena subscribe itu nggak bayar, gratis, ya kan? Oke, saya Sareja dan Deng Bella. Kita akan masuk di season berikutnya di channel Coretan Bahari di Sulawesi Kutai. Terima kasih. Pemirsa Coretan Bahari di Wisata Malam Kutai, saya bersama Pak Saka. Kebetulan beliau warga Sangkulilang. Asli sini atau pendatang, Pak? Pendatangnya tuh di tahun sudah lama tinggal di sini gitu. Jadi boleh dikatakan ya namanya lama di sini kan tentunya banyak mengetahui tentang cerita. Sedikit dari sejarah yang mungkin Pak Saka mau ceritakan nih. Itu kan di sini kan yang ada sekarang kan 4 sumur. Nah, yang kita Ini bersamaan dibangun dulunya atau masalah ketika masalah bersamaan dibangun itu kita tidak tahu. Artinya Di Bapak sini ketika pun datang ke sini itu 4 sumur ini udah ada gitu, Pak? Udah ada gitu ya. sudah ada. Oke. Itu ceritanya orang-orang tua dulu itu kan peninggalan Belanda kan. Peninggalan Belanda. Seperti yang rumah sakit iya, tadi juga, ya iya yang kita juga datangi itu. juga, Pak ya gitu ya. Sayangnya sih nggak ada bekas yang bisa kita publikasikan gitu ya. Mungkin kalau bekas sisa-sisa Seperti tadi Pak ya yang serpian-serpianan itu serpihan. masih ada sisa-sisa batunya, karena batunya dulu itu kan sudah diambil orang di tongkat apa itu sebagian dindingnya itu yang mana masih bagus, sebagian diambil warga. Ya, oke. Dan selama Bapak tinggal di sini, mungkin sedikit banyak kan Bapak tahu tentang ceritanya di sini kemudian gitu kan. Dan pernah nggak sih nggak ngelihat gitu, maksudnya ada aktivitas di dalam kawasan ini? Kalau saya itu kan menurut cerita. Menurut cerita. Karena bukan 1-2 orang yang pernah melihat ya di lapangan Di ini. lapangan ini ya gitu. Dulu kan ini masih saya
lapangan bola dulu Pak. Iya, gitu ya? masih saya anak-anak kan tiap sore main bola itu bola kan, di sini. main bola tiap sore. Dari penampakan itu apa yang diceritakan Jadi Pak? itu sudah mungkin yang pernah melihat itu sudah meninggal semua. Itu ceritanya pernah dia cerita sama saya. Ya. Kakak itu bilangnya di lapangan itu angker. Kemudian dari penampakan itu apa yang dilihat oleh Nah, yang dia itu bukan satu dua yang pernah melihat itu kan di lapangan ini kadang seperti pohon kelapa memanjang hitam. pohon kelapa memanjang hitam Iya, besar gitu? enggak tahu panjangnya itu berapa. Seperti apa tuh seperti sosok Iya, gitu. iya sosok Tingginya pohon tingginya kelapa itu gitu ya. seperti pohon kelapa besarnya, cuma dia warna hitam. Warna hitam. Apakah itu sejenis ular apa itu, yang jelas yang melihat itu dia tidak berani mendekati. Tapi dia melihat sosok itu Pak. Iya, dia melihat dengan kepala mata sendiri tanpa dengan dalam mimpi, bukan. Itu waktu dia jalan itu kan. Jadi itu sedikit tentang cerita dari narasumber kita gitu. Intinya bahwa tentang kemajuannya, kejayaannya Sang Kulirang sekarang gitu ya kan. Menyisakan tentang cerita-cerita tentang sejarah di sini, kemudian tentang misterinya di sini gitu. Karena memang ya kan seperti kita ketahui seperti kota Sangatta gitu, itu kan biasanya ada hari ulang tahunnya gitu Pak. Iya. Ya kan. Kemudian Bengalon, Sang Kulirang ini belum pernah ada Pak. Maksudnya belum pernah dirayakan, ini udah keberapa tahun gitu. Ya kan. Bapak sendiri tahu nggak sih ulang tahunnya Sang Kulirang? Belum pernah diadakan, pernah. artinya pemerintah setempat mengadakan ulang tahunnya Sang Kulirang yang Kulirang. keberapa belum pernah. Belum pernah. Cuma merayakan tiap tahun itu pasti ada. Tahun 17-an itu kan acara-acara yang sifatnya umum saja sih gitu, yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat gitu ya. Dan inilah apa yang terjadi gitu, dan ini juga belum pernah ada yang mengungkap gitu, belum pernah ada yang mengangkat tentang cerita yang di Sang Kulirang gitu. Dan kebanyakan sih orang mengangkat itu tentang cerita wisatanya yang Gunung Kars gitu Pak ya. Gitu. Itu juga menyisakan kisah misteri gitu. Seperti itu. Ya mungkin Bapak terima kasih udah mau berbagi. Kita walaupun nggak banyak yang bisa kita ceritakan karena kita juga durasi pada malam hari ini, dan nanti juga ada session di mana nanti kita ajak untuk penontonnya gitu ya. Penonton untuk kita bukakan dimensi di sini dan dia akan merasakan, kemudian dia akan menceritakan secara langsung gitu. Artinya begini, artinya bahwa Coretan Bahari datang ke sini itu bukan mencari sebuah penampakan gitu, bukan untuk sebuah adu nyali gitu ya. Kita mengangkat tentang misteri di balik dari cerita apa yang kita dengar di sini, cerita yang beredar di masyarakat ini gitu. Jadi tetap di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kuta. Terima kasih. Nah, malam ini kita ditemani oleh Teteh sama Teteh Petir. Kita akan berusaha nanti kan supaya kita tidak berbenturan dengan yang di luar, kita aja yang masuk ke dimensi pada waktu zamannya ya. Iya. Kita nanti Teteh ikut masuk, nanti Teteh yang menceritakan keadaan yang terjadi pada waktu itu ya. Oke, singkat saja ya. Biar... buka dan silahkan dekat. Masuk. Ini ada salah satu yang ingin masuk, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ketika waktu itu ada sebuah penyiksaan. Silakan mau disampaikan. Jadi dilaraskan aja yang di dalam, tidak terlalu berat. Ya, boleh tahu nih siapa? Laki-laki, perempuan, yang pekerja, pengawas. Nih. Pekerja mau nyampaikan. Itu dipaksa harus begitu. Terus ini budaknya ini kerjanya pagi malam atau siang? Kami cuma sebentar ya.
Istirahat sebentar, terus kerja. Jadi nggak ada istirahat ya, siang malam. Banyak teman-temannya yang diajak kerja paksa ini. Ini yang masa ini di zaman Belanda, Jepang, atau di zaman PKI? Jepang. Ini dari zaman Jepang. Jadi pekerja dari mana? Di sini atau agak sana? Di sana? Di sana. Oke. Ada berapa orang di sana? Ada sebuah penyiksaan? Ya, kami Seperti apa penyiksaannya? dicambuk. Dicambuk. Kenapa dicambuk? Lambat kerja. Tidak ada istilah lambat, tetap kami dicambuk. Karena kami betul-betul disuruh kerja. Apakah kalian tidak melawan mereka? Bagaimana kami melawan? Karena kami di sini cari makan. Tapi kan tidak digaji. Dari itu kami tidak digaji, makanya kami harus betul-betul kerja untuk mendapatkan sesuap nasi. Jadi upahnya makan aja ya. Terus yang keluarga di rumah? Jadi nggak ada istilah pulang gitu. Jarang ketemu keluarga. Jadi hanya kerja makan di sini. Istirahatmu di mana? Di sana atau Kami di tempat kerjaan? Ada dibuatkan tempat untuk istirahat semacam rumah pondok? Ini memang pondok. Ini penyiksaan di zaman Jepang. Tapi ini ada lagi di dimensi yang lain. Karena ini mau masuk perbenturan juga ini. Karena ini kalau yang ini memang keras. Cuma yang masuk ini ya kurang tepat. Selain itu apa yang bisa mau diceritakan lagi? Itu bentuk dalam. Kami pengen nuntut hak kami tapi tidak bisa. Kami kemana? Oke. Di dalam penyiksaan itu berselang beberapa tahun waktu itu yang kalian rasakan di sini. Tidak tahu berapa tahun, tapi memang kami merasa disiksa. Merasa disiksa tidak di tahu sini. bertahun-tahun dan bertahun-tahun kami begini. Oke. Apakah saat sekarang ini masih ada aktivitas? Sampai sekarang ini masih ada aktivitas di sini ya? Di sana ya? Benar ya? Di sana ya? Ini masih beraktivitas gitu seperti para pekerja gitu ya kan? Ada Banyak ratusan. gitu. Banyak ya di sini ya. Oke. Ya. Oke. Jadi apa lagi yang bisa Anda ceritakan ke kami mungkin tentang kejadian dulunya yang apa Anda rasakan pada waktu itu? Apa yang mau diceritakan? Tekanan batin. Tekanan batin. Iya. Dibilang karena kami tidak dapat hak kami. Tidak dapat hak itu. Tidak Jadi diupah. kami dituang dan dicampakkan setelah hak kami tidak dikasih. Oke. Apalagi yang mungkin selama ini Anda tidak bisa menceritakannya. Mungkin ini momennya malam hari ini. Tolong Anda ceritakan semua yang terjadi dulunya, yang Anda rasakan dulu, yang apa dalam bentuk penyiksaan, dalam bentuk apa yang dulunya Anda rasakan di sini. Mungkin Anda bisa ceritakan. Yang jatuh korban banyak, Ya, kami dibuang kalau bekerja di sana. Yang bagaimana kami menuntut hak kami kalau kami dirantai, terus kaki juga dirantai, tangan kaki dirantai tapi bekerja. Yang jatuh korban banyak akibat penyiksaan itu, ada 10%, 20% dari sekian ratusan orang. Terus dengarnya ini di sini kan ada orang yang pembuangan ya tidak layak begitu, asal dilempar atau ditaruh aja hidup dikubur gara-gara minta hak yang itu tadi. Jadi bukan yang sudah meninggal baru dikubur massal, bukan gitu. Jadi benar-benar masih hidup dikubur hidup. Itu akibat karena terlalu menuntut hak itu tadi. Oke, terima kasih. Satu lagi yang mau saya tanyakan, apakah yang dulunya dikubur massal itu sangat berpengaruh sekali tentang tempat ini saat ini sekarang? dan kotoran tempat kami. Oke. Kirimkan kami doa. Ya, hanya itu. Oke. Ya, terima kasih sudah
yang sudah datang untuk memberitakan beritahu tentang kejadian ini. Tolong keluarkan. Ada yang mau disampaikan? Dilihat apa itu? Apa yang dilihat? Ada foto perempuan. Nah, siapa itu? Perempuannya itu siapa? Pihak yang berarti ada juga ya. Jadi kasihan ya, banyak sekali yang jadi perempuan juga dipecat kerja paksa ya. Bukan hanya laki-laki. Bahkan anak kecil juga ada. Anak kecil. Sampai segitu. Kesian banget. Nah, ini yang dilihat oleh Teteh. Nah, keadaan yang di sana, kejadian yang lalu. Nggak tega. Kita tuh bersyukur sudah kayak begini daripada mereka dan disiksa yang kecil anak kecil. Hanya untuk mendapatkan makan aja. Untuk bertahan hidup biar disiksa pun ya, dilakukan. Karena mau kabur mungkin juga dibunuh. Ya. Ada yang berusaha kabur itu? Nggak bisa mau membantah nggak bisa karena kiri kanan itu banyak banget yang jaga pada apa kayak anu ya. Yang jaga itu orang kita atau orang? Ada orang kita juga karena mereka dibayar. Oh, dari orang kita juga? Bukan cuma dari pihak yang ini Teh, ini kan kerja Rodi ini kan di zaman Belanda, terus di zaman Jepang kan Romusha juga berlanjut. Nah ini sistem ini kayaknya nggak berubah walaupun penjajahannya beda. Bahkan setelah kemerdekaan pun kerja paksa ini masih berlaku. Nah, Itu di belakang kakak. padahal ini penjajah sudah beda, sistemnya masih jalan ya. Karena mungkin tadi ini yang dibilang ada orang kitanya juga ikut mengalah. karena dia yang jadi apa, yang orang kitanya itu dia makan gaji dari mereka. Makan dari haknya yang jadi sebenarnya ini dia bukan tawanan ya, bukan tawan tapi emang pekerja yang banyak dijanjikan, tapi akhirnya dia terperangkap di sini sampai dirantai. Jadi kalau mau melawan ya kubur hidup-hidup. Nah itu tadi yang apa yang dilihat Teteh, dan ya, juga ada yang tadi masuk. Nah, yang dilihat Teteh itu bentuk dari penyiksaan ya. Tapi ini sudah berlalu. Ini kita mengungkap sebuah cerita di zamannya waktu itu. Terus ini Teh, apa kendaraan para Pakai gerobak. Ya, untuk ngangkutnya itu? Apa tuh kayak apa sih? Didorong-dorong gitu. Dorong gerobak. Depan belakang gitu. Yang di depan apa sih? Aku nggak tahu itu namanya apa. Oke kalau itu. Iya. Yang bannya dari kayu itu. Sudah kita keluarkan. Nah, kacang Teteh ini sudah. Ya, Teteh sudah. Sudah. Tarik kan. Relax. Balik badan. Relax aja, tetap dulu. Ya. Yang dilihat apa? Loh, Di mana? Berapa meter? pisang gitu. Jadi pisang gitu. Berapa? Panjang itu ini atau apa? Ini Panjang. warnanya apa hitam? Sama berarti yang dibilang Pak tadi ya. Sama atau bukan? Nggak tahu. Kira boleh. Pohon kelapa.
Coba ajak komunikasi aja. Ini dia di situ ada mendekat, nggak takutnya. Undang supaya mendekat ya. Ini bukan untuk menantang ya. Ini hanya untuk komunikasi, siapa tahu ada yang disampaikan. Ya, jadi satu orang sudah melihat di sana ada ular besar. Ya, kita coba untuk dekatkan ke sini ya, energi ya. Ya, dekat orang ini. Apa itu ya? Bau kan atau ini? Apa? Ada baunya. Yang di dalam tolong dibantu karena kita nggak ada menantang, kita untuk mengungkap yang bisa kita ungkap. Kalau memang nggak bisa disampaikan, nggak apa-apa. Yang bisa disampaikan disampaikan, biar tidak ada menakut-nakut. Biar ini bisa terungkap semua. Kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan. Yang di dalam disesuaikan sama Mas Joko ya. Joko bisa disesuaikan? Dia berusaha masuk ke dalam nggak? Yang dirasa apa? Berat aja tuh. Ya ada bau atau apa? Ini saja. Dia nggak ada ngajak komunikasi. Mau disampaikan apa? Dia jaga sini. Dia merasa terganggu nggak untuk kesehariannya? Dia itu untuk jaga apa di sini? Ini kan sudah jaga perkampungan dulu. Oh, untuk jaga perkampungan dulu. Berarti ini pindah-pindah kalau jaga kampung ini. Bau amis masih ya? Ini menjaga dari apa ini? Orang-orang yang berbuat jahat atau gimana supaya kampung ini nggak dikuasai kan ya? Mas Joko pakai yang punya ya untuk membentengi biar nggak masuk. Saya untuk menetralkan. Dia udah lama di situ betul. Dia sepasang atau sendirian? Sendirian. Nggak ada temen. Kunci dari dalam. Bisa ngerasain? Ini? Bisa ngerasa? Ini enggak rasa? Perutnya ini enggak rasa? Coba konsentrasi lagi. Ini kenceng ya? Konsentrasikan di tangan. Ada ya kayak gitu ya, ini kan ada ya. Kayak gini ini ada ya kan? Tapi tangan saya nggak begitu begini ya. Ini saya masukkan energi supaya energi ini membuka ya. Jadi diperbesar ya, kalau nggak diperbesar nggak akan dapat. Udah? Ya. Nah, ini baru naikkan kepala yang dingin tadi. Terasa di kepala dingin? Belum? Masih di tangan? Naikkan terus. Jadi masnya yang berusaha naikkan.
Udah naik kepala. Ini makin berat nih kalau nggak cepet. Udah. Kepala. Nah, fokus di kepala. Jangan lepas fokus ya. Jangan lepas fokus. Fokus di kepala terus. Gelap. Tidak apa-apa. Nah, kalau udah gelap, nanti itu dia masuk dimensi. Nah, seperti itu. Itu namanya membuka mata batin dimensi. Nanti setelah gelap, nanti kita masuk ke dimensi sana. Masih kuat? Belum kuat. Lemas? Saya tambah energi biar tambah. Ya, ini pemeriksaan dia kehabisan energi. Mual. Enggak apa-apa. Coba ulangi. Masih kuat? Mau lanjut? Sudah enggak kok? Memual. Sudah. Kalau enggak dilanjut saya tutup lagi. Oh, supaya enggak ke bawah. Ini energi yang tadi ditarik itu, niatnya tadi kan narik, sekarang niatnya dilepas. Coba menutup, biar nggak ada tersisa. Pemirsa, kita sudah mengajak sahabat kita, ya kan, yang tinggal di Sangkulirang untuk kita membukakan sebuah dimensi di sini dan beliau juga mengalami langsung tergambar dan masuk dalam sebuah dimensi di lokasi ini gitu ya. Seperti Mas Joko tadi apa yang dirasakan tadi? Apa yang dilihat? Ngelihat apa tadi Mas Joko? Ular gede. Posisinya pas berapa meter tuh jaraknya dari Mas Joko tadi? Ya, seperti ada 10 meter ya, 10 meteran. Itu yang dilihat oleh Mas Joko. Kemudian Iqbal apa yang dirasakan tadi? Gelap. Sebenarnya itu sebenarnya kita sudah berada di depan pintunya gitu ya. Jadi tinggal selangkah lagi kita masuk ke dimensi. Cuman itulah terkadang kita tidak fit. Jadi energi kita ini kalah dengan energinya mereka gitu. Sebenarnya itu tinggal selangkah aja sudah bisa masuk gitu. Jadi terima kasih. Saya ada 2 bingkisan gitu kan, kebetulan ini size-nya kecil, jadi saya kasihkan ke Iqbal aja, dan ini terima kasih. Jadi kita akan pindah di lokasi Tanjung Kramat gitu, karena durasi kita hanya sedikit di sini, dan mudah-mudahan ini sedikit menggali tentang cerita di sini, tentang cerita sejarah di sini, bahwa mereka itu ada di dimensi yang lain. Jadi kita hidup berdampingan di sini, dan apa yang kita angkat ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah cerita, sedikit cerita. Jadi terima kasih untuk Mas Joko dan Iqbal, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di edisi yang berikutnya bersama channel Cor Tambah Hari Yusuf Kutai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.